Dari hadis ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, maka hukum baca surat itu sunnah. Loh kok kenapa enggak wajib? Ya, karena beberapa alasan. Nah, maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa belajar fikih itu penting? Karena kemudian agar tidak memunculkan bahwa hanya ibadah saya yang paling benar. Hanya ibadah saya yang paling bagus, yang lain bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat di dunia dengan diberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan, kemudahan-kemudahan urusan, terutama urusan ibadah, urusan amal soleh, agar bisa istiqomah di jalan Allah sampai ajal menjemput kita dalam kondisi husnul khatimah. Juga rahmat Allah di akhirat, semoga kelak nanti di alam kubur kita dijadikan taman-taman surga, dimudahkan urusan kita di hari kiamat sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kajian tentang fikih salat kita, ya sifat salat, sampai pada pembahasan qiraatus surah au qiraatul ayah minal Qur'an ba'dal Fatihah, yaitu membaca surat atau membaca ayat Al-Qur'an setelah surah Al-Fatihah. Yang pertama, Bapak Ibu, yang dibahas adalah membaca surat di 2 rakaat pertama sholat fardu, bukan sholat sunnah, sholat fardu.
dari mulai zuhur sampai subuh. Nah, itu ulama sepakat 4 mazhab sunnah membaca sesuatu dari Al-Quran, membaca surat atau ayat dari Al-Quran di 2 rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini diungkap dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin, Hasyiah Ad-Dasuki, juga dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzab dan kitab Kasyaful Qina' karyanya Imam Al-Bahuti. Apa yang melandasi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Ada hadis Bukhari Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Mohon diperhatikan ya Pak, wasuratin ma'ha. Jadi kebiasaan Rasul itu baca surat, bukan baca ayat Pak. Nah, makanya nanti Bapak Ibu, para ulama ahli fikih itu membabkan istilah khusus namanya suwarul mufassal, yaitu surat-surat pendek. Karena hakikatnya baca surat itu jauh lebih istimewa walaupun ayatnya sedikit daripada baca ayat walaupun panjang. Saya ulang, kalau ada orang baca ayat dalam surah Al-Baqarah 30 ayat misalkan, dengan orang baca surah Al-Lahab, itu lebih istimewa pahalanya baca surah Al-Lahab secara hukum syariah. Dan itu disepakati ulama 4 mazhab. Seperti itu. Saya tuh pernah nanya Pak Haji, kok zaman sekarang lebih banyak baca ayat daripada baca surat? Nah, rata-rata jawaban imam masjid itu biar nggak bosen katanya Pak. Seperti itu, takutnya yang dibaca itu saja. Nah, jadi dibacalah ayat, tapi ya fikih longgar lah, artinya mau baca ayat, mau baca surat sama saja. Ya sama-sama sahnya lah. Cuman kalau kemudian tanya mana yang istimewa baca surat daripada baca ayat. Seperti itu. Jadi tidak usah malu ya Pak kalau ternyata bacanya surah Al-Lahab, baca An-Nas, Inna A'tayna, kayak gitu. Kan yang kita cari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kemuliaan di sisi manusia. Tidak apa-apa enggak disebut Al-Hafidh juga. Seperti itu. Nah, firraq'ataini al-aulayaini, di 2 rakaat pertama, min sholati zuhri wa sholatil asr, dari sholat zuhur dan sholat asar. Berarti ini sholat fardu. Wahakaza, kata Abu Qatadah, begitu juga yaf'alu fi ghairihima, di luar zuhur dan asar. Tapi di luar zuhur asarnya ini berarti sholat fardu. Kenapa kemudian yang disebutkan zuhur dan asar Pak? Karena zuhur dan asar sirriyah. Bacanya pelan. Kalau maghrib, isya, subuh nggak perlu dijelaskan lah. Orang pada tahu seperti itu. Bahwa Rasul membaca surat setelah Al-Fatihah. Dan riwayatnya banyak.
Dari hadis ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, maka hukum baca surat itu sunnah. Loh kok kenapa enggak wajib? Ya, karena beberapa alasan. Satu, ketika ada orang Badui yang sholatnya salah terus, itu sama Rasul diringankan, enggak apa-apa, enggak baca surat. Yang penting baca Al-Fatihah atau pengganti Al-Fatihah. Yang kedua, ada hadis sahih, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan ini sudah dibahas, berarti baca suratnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana hukum membaca surat di rakaat ketiga dan rakaat keempat? Nah, baru tuh ulama berselisih pendapat, Pak. Berbeda, bukan berselisih. Dalam kitab Riyadul Afham, Syarah Umdatul Ahkam, itu sebagian mazhab Imam Malik di zaman-zaman akhir, bukan ulama dulunya. Juga sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i di zaman-zaman akhir mensunnahkan membaca surat di rakaat ketiga dan di rakaat keempat. Loh, selama ini jadi ulama dulu kemana saja kayak gitu kan? Ya karena cara pandangnya berbeda, Pak. Sama kasusnya kayak sujud. Sujud itu kan ada riwayat hadisnya ya Pak. Bahwa ada satu riwayat Rasul itu nempelin kakinya. Nanti dibahas di sujud, ini sekedar pengantar saja. Tetapi ulama 4 mazhab itu sunnahnya bukan rapat Pak, malah renggang. Dan jadi kan pertanyaannya, ini hadis ini emang tidak muncul di ulama dulu kayak gitu. Dan yang berpendapat kakinya rapat itu ulama-ulama belakangan. Seperti itu. Oh berarti hadisnya baru ditemukan? Bukan. Jadi karena ada hadis lain yang dianggap menurut para ulama itu lebih kuat daripada hadis ini, sehingga kemudian yang longgar itu lebih istimewa daripada yang rapat. Cuman bermazhab ini kan tergantung sosialisasi ya Pak. Siapa yang ilmunya nyampai itu yang dianggap praktek kan seperti itu. Bahkan di zaman akhir itu atau di zaman-zaman sekarang ini seolah-olah yang longgar itu dianggap nggak nyunah. Lalu bagaimana? Karena belajarnya dari hadis, nemu satu hadis isinya Rasul pernah rapat, dianggap sholatnya cuma seperti itu. Nggak ada riwayat lain. Seperti itu. Nah, maka kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa belajar fikih itu penting? Karena kemudian agar tidak memunculkan bahwa hanya ibadah saya yang paling benar. Hanya ibadah saya yang paling bagus, yang lain bermasalah. Nah, seperti itu. Padahal problemnya bukan itu. Problemnya adalah taunya baru itu. Sehingga yang lain dianggap bermasalah. Seperti itu. Nah, di urusan baca surat pun sama seperti itu.
Jadi ulama dulunya sepakat bahwa di rokaat ketiga dan rokaat keempat itu tidak perlu baca surat. Tetapi belakangan muncul dari mazhab Imam Malik dan sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i sunnah baca surat setelah surah Al-Fatihah di rokaat ketiga dan di rokaat keempat. Apa yang melandasi para jamaah rahimani wa rahimakumullah? Yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Ya, siapa yang meragukan kesahihan hadis sahih Muslim kan? Padahal hadisnya masyhur ada di sahih Muslim. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah itu kalau sholat zuhur itu baca suratnya kira-kira 30 ayat. Kira-kira 30 ayat. Di sholat zuhur, di 2 rakaat pertama. Tapi di 2 rakaat terakhir kira-kira 15 ayat. Fatihah berapa ayat Bapak Ibu? 7, berarti separohnya kan. Sisanya apa tuh? Surat. Nah, dari sini nih dipahaminya. Nah, di sholat asar, di 2 rakaat pertama, yaitu kira-kira 15 ayat. Di 2 rakaat berikutnya, setengahnya 15. Ya berarti 7,5, tapi minimal agak panjang lah. Sehingga kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagian mazhab Imam Malik dan sebagian mazhab Imam Asy-Syafi'i ini lewat hadis riwayat Imam Muslim ini memberikan pendapat sunnah baca surat di 2 rakaat terakhir. Cuman tidak sepanjang 2 rakaat pertama. Sedangkan jumhur ulama mengatakan 4 mazhab ya enggak, sudah Fatihah saja. Tidak perlu ditambahi. Berarti jumhur ulamanya tidak tahu hadis riwayat Imam Muslim tadi. Tahu Bapak Ibu. Mereka semua adalah ahli ilmu. Cuman kan hadis tadi tidak menunjukkan bahwa Rasul baca surat. Cuman diduga karena panjang, terus kemudian dianggap baca surat. Tapi kalau lewat hadis yang diungkap ini, yang menyatakan bahwa Rasulullah membaca Al-Fatihah serta membaca surat di 2 rakaat pertama, penyebutan 2 rakaat pertama itu untuk menunjukkan di 2 rakaat terakhir tidak baca surat. Kalau di 2 rakaat pertama disebutkan baca surat, kalau di 2 rakaat disebutkan baca surat, ngapain disebutin 2 rakaat? Langsung aja sebutinnya. Rasul baca surat di setiap rakaat, selesai. Jadi ketika ada kalimat wasuratin ma'aha firraqataini al-ulayaini, Rasul baca surat di 2 rakaat pertama untuk menunjukkan yang ketiga dan yang keempat tidak perlu baca surat. Tapi di Sahih Muslim panjang, ya bisa jadi bacaan Rasul panjang. Maksudnya panjang tuh karena fasihnya jadilah lama. Seperti itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, minimal baca Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Jadi 4 mazhab sepakat bahwa
disunnahkan membaca surat di 2 rakaat pertama minimal seayat. Membaca Al-Quran minimal baca 1 ayat. Di surah Al-Baqarah itu kan ada ayat yang panjang ya Pak, tentang utang piutang tuh. Menjelang akhir. Nah, kalau baca separohnya saja boleh enggak? Ya boleh sih, enggak batal sholatnya. Tapi dapat pahala baca surat, baca ayat enggak? Enggak, karena harus 1 ayat minimal. Tidak boleh setengah ayat. Sunnahnya minimal 3 ayat. Karena minimal surat itu 3 ayat. Minimal 1 surat itu 3 ayat. Yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu minimal surat 3 ayat. Nah, jadi biar agak mirip dengan surat, ya kira-kira 3 ayat. Jangan 2 ayat atau 1 ayat. Tapi kalaupun 1 ayat sudah memenuhi. Tapi minimal banget. Nah, wal mustahab. Tapi yang istimewa adalah an yaqra'a suratan kamilah. Baca surat sempurna walaupun pendek. Daripada baca ayat walaupun panjang. Urusan niat, urusan hati, betul nggak Pak ya? Tapi kalau hitung-hitungan ikhlasan yang pendek apa ikhlasan yang panjang Pak? Hitung-hitungan dulu kira-kira. Lebih ikhlas baca Al-Ikhlas atau Al-Kautsar, apa lebih ikhlas baca yang panjang-panjang surah Al-Baqarah itu Pak? Sebenarnya rawan yang baca panjang Pak. Rawan ria. Seperti itu. Nah, tapi kalau Al-Ikhlas itu kan rawannya bukan rawan dipuji, rawan malu. Betul nggak Pak? Ini orang hafalnya kayaknya Al-Ikhlas doang nih. Maghrib Al-Ikhlas, Isya Al-Ikhlas. Mentang-mentang masjidnya namanya Al-Ikhlas, bacanya Al-Ikhlas terus. Nah, dan ini pernah terjadi di zaman Rasul, Pak. Bapak Ibu, jadi Rasul itu dalam hadis sahih ngutus sariyah. Ngutus sariyah. Jadi kalau sariyah itu Rasulnya nggak ikut, hanya ngutus utusan perang tuh. Ngutus sariyah. Nah, setiap ngutus pasukan perang itu disiapkan 1 imam untuk sholat. Ternyata imam yang disiapkan Rasulullah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bacanya Al-Ikhlas terus. Kira-kira kalau di sini gimana ya? Ikhlas ya? Seperti itu. Tapi ternyata sahabat protes tuh. Datang ke Rasulullah setelah perang. Ya Rasul, imam yang engkau utus itu bacanya surah Al-Ikhlas terus. Kira-kira ini dilakukan Rasul atau tidak Pak? Enggak, Rasul beda-beda bacaan surat. Berarti ini inisiatif sendiri. Ya. Makanya kemudian hadis ini juga bisa jadi dalil bahwa dalam ibadah itu yang penting ada dalil. Walaupun nggak ada contoh. Kenapa? Karena kalau harus ngikutin contoh, nanti banyak yang bermasalah juga. Dan realitasnya di zaman sahabat tidak dicela Rasul, tidak nyontoh. Di Indonesia ini Pak,
ada banyak beberapa masjid, tidak tahu kalau di Al-Ikhlasnya, yang kalau sholat tarawih satu malam 1 juz, betul nggak Pak? Betul ya? Di beberapa masjid. Coba tanyain dalilnya mana tuh Pak? Ngikutin siapa itu? Juga ada program namanya One Day One Juz. Coba ngikutin sahabat siapa tuh Pak? Kenapa harus 1 juz, enggak 3 juz saja? Tapi kan pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah bahwa mereka melakukan semacam itu, apa yang menyebabkan itu? Maka mereka jawab sederhana, biar istiqomah. Dan amal soleh yang paling istimewa itu istiqomah. Hadisnya riwayat Imam Muslim ketika Aisyah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdol? Ya Rasulullah, amal ibadah apa yang paling istimewa? Apa dijawab Rasulullah? Adwa muha wa in qalla. Ibadah yang paling istiqomah walaupun dikit-dikit. Nah, kenapa pilihannya 1 juz? Soalnya kalau nggak dipaksain 1 juz, nanti kadang sehari baca, sehari enggak. Mending sehari baca, sehari enggak. 7 hari pegang handphone, di handphonenya ada aplikasi Quran, nggak diintip-intip tuh Qurannya. Ya. Alasannya sibuk. Tapi Facebook, WA, Instagram dibukain terus. Sama-sama di handphone. Kan gitu, Pak. Di handphone ada aplikasi Al-Quran, juga ada aplikasi WhatsApp. Tapi lebih sering dibuka aplikasi WhatsApp daripada aplikasi Al-Quran. Padahal handphonenya tuh sudah disetting, Pak. Kalau Quran ini tidak perlu pakai kuota, betul ya Pak ya? Sehingga nggak ada pulsa juga masih bisa buka. Ya ini kan buat komunikasi. Terus Quran komunikasinya sama siapa? Komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya lebih penting mana komunikasi dengan manusia dengan komunikasi dengan Allah? Kalau komunikasi dengan manusia diperbaiki, kenapa komunikasi dengan Allah tidak diperbaiki? Harusnya kan harus lebih baik. Nah, maka untuk melegalkan itu dipaksalah one day one juz. Ditanya lagi kenapa enggak one day 7 saja? Ya monggo silahkan. Bikin program sendiri. 1 hari 2 juz. Itu maka pilihan saja, kesepakatan. Tetapi program itu bagian daripada menghidupkan membaca Al-Quran. Tidak ada masalah. Tidak perlu ditanya ini contoh dari mana. Dan seseorang sepakat bahwa ibadah itu, baca Quran itu ibadah. Tidak ada yang bilang bahwa baca Quran ini bukan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh. Ya, kalau nyentil-nyentil dikit nanti kaitannya dengan yasinan malam Jumat tuh Pak. Bener nggak? Oh, kenapa harus yasin yang dibaca? Ya mau baca Al-Ikhlas silahkan. Seperti itu kan. Bagus mana baca kahfi dengan baca yasin? Bagus semuanya. Yang nggak bagus nonton TV. Kan sama-sama baca Al-Quran. Seperti itu. Dan di setiap huruf Al-Quran ada 10 kebaikan. Hitung di yasin ada berapa tuh Pak? Lalu kita mengingkari kebaikan itu. Jangan. Sejak kapan baca Quran dilarang-larang itu? Nah sahabat tadi hobinya baca Al-Ikhlas. Dilaporkanlah ke Rasulullah SAW. Ditanya sama Rasulullah.
Bukan ditanya mana dalilnya. Tapi ditanya, kenapa kamu seringnya baca surah Al-Ikhlas? Dijawab sama sahabat tadi, ya Rasulullah, surah Al-Ikhlas itu surah tauhid. Di hati saya itu selalu rindu Allah. Jadi kalau saya sudah baca Al-Ikhlas, tenang hatinya. Rasul senyum tuh Pak. Allahu yuhibbuk. Allah pun rindu kamu. Ternyata baca Al-Ikhlas luar biasa. Itu riwayatnya sahih. Ya. Makanya kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Baca surat itu ya bebas-bebas saja. Mau sehari sejuz. Bahkan pernah saya ceritakan kan di bab sholat tarawih itu di zaman Umar bin Khattab itu 1 rakaat 200 ayat. Sahabat yang masih muda-muda pun bawa tongkat karena capek berdiri. Kalau ini dipraktekin sepi masjid kayaknya. Nggak tahu kalau Al-Ikhlas ini Pak. Kayaknya nggak jauh beda. Ya, seperti itu. Nah, baik. Jadi afdolnya baca surat. Tengah-tengahnya minimal 3 ayat. Tapi paling minimal 1 ayat. Jangan sampai setengah ayat. Nah, kenapa kemudian boleh 1 ayat? Karena Rasul pernah membacanya. Jadi Rasul membaca di rakaat pertama sholat subuh. Ini terjemahnya kurang ini. Kana yaqra'u fil ula min rak'atayil fajr. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Tapi seayat doang tuh surah Al-Baqarah 136. Terus Allahu Akbar. Nah, di rakaat kedua sholat subuhnya baca surah Ali Imran. Juga cuman seayat. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Terakhir sampai 1 ayat terus Allahu Akbar. Berarti hadis ini menunjukkan baca 1 ayat boleh. Sudah dapat kesunahan baca ayat Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Tapi standar minimal. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini kalau ini jenis-jenis surat yang biasa dibaca Rasulullah. Kalau di sholat subuh, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ulama itu sepakat bahwa sunnahnya namanya tiwalul mufassal. Jadi surah mufassal itu surah yang pendek-pendek tuh. Mungkin di 10 juz terakhir lah Pak. Itu kan ayatnya paling 60, 50, 45 seperti itu. Itu disebut suwarul mufassalah. Surat-surat yang difasal-fasal. Nah, makanya ketika Mu'adz bin Jabal baca surat yang sangat panjang dalam hadis sahih itu, terus makmumnya satu persatu bubar tuh Pak, nerusin sendiri, ruku sendiri, i'tidal sendiri, sujud sendiri, salam satu persatu tuh, sehingga pas salam ke belakang sudah nggak ada makmum tuh. Kira-kira kalau imam kayak gitu gimana ya Pak rasanya?
Makanya Muaz marah tuh. Lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah makmum-makmumnya. Ditanyain satu persatu kan. Ada yang sudah tua, nggak kuat. Karena bacaannya panjang. Ada yang macam-macam lah seperti itu. Sehingga mundur satu persatu. Nah ini nunjukin bahwa mufaraqah fi shalah jaiz. Menunjukkan bahwa pisah dari imam karena imamnya bermasalah itu boleh. Juga menunjukkan bahwa imam itu Pak afdolnya yang disenengin jamaah. Maka tidak boleh jadi imam kecuali atas perintah pemimpin masjid tersebut. Ada riwayat hadisnya itu. Tidak boleh seseorang jadi imam di bawah kekuasaan orang lain. Misalkan ini ketua DKM-nya siapa? Dia sendiri yang jadi imam atau beliau nunjuk siapa yang jadi imam. Tidak bisa kemudian ada orang ahli fikih, ilmunya luas, terus kemudian hafal Quran, bacaannya bagus, terus ngajuin sendiri tuh. Orangnya nggak dikenal, nggak bisa itu. Seperti itu. Harus atas perintah pemimpin setempat. Kenapa? Karena pemimpin yang paling tahu para jamaah rahimahini wa rahimakumullah. Kebutuhan makmumnya apa? Seperti itu. Oh ternyata makmumnya ada sukanya jangan yang panjang-panjang. Ya diturutin. Karena tidak nurutin makmum itu makruh jadi imamnya. Seperti itu. Nah, bagi makmum kalau sudah tidak senang boleh mundur, lanjutin sendiri. Apalagi imamnya batal tuh, masih ikut saja. Ya bodoh Pak. Maaf kalau bahasanya agak ini ya Pak. Maksudnya imamnya batal tuh apa? Fatihahnya berantakan masih tetap jadi makmum. Sudah tahu imamnya batal, masih jadi ikut. Masih ikut. Sudah tahu kalau supir mobilnya ini mau nabrak, masih santai aja, nggak lompat. Ya, tabrakan kan seperti itu. Jadi kalau kita jadi makmum tahu imamnya batal, entah buang angin, entah baca Fatihahnya salah, entah sujudnya bermasalah, entah rukuknya bermasalah, ya sholat sendiri. Cuman kalau sholat Jumat yang masalah, kan nggak bisa sholat sendiri. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya ngikutin tapi sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu tidak sah kalau dilaksanakan sendirian. Tapi kalau sholat Id kan boleh. Seperti itu sendirian. Nah, makanya para jamaah rahimani wa rahimakumullah kan sering ada pertanyaan, ini kok imamnya kayak gini? Terus gimana tindakannya gitu? Ya kita ikut saja, berapa tahun mau kayak gitu Pak? Kan seperti itu. Maka yang tidak disukai saja boleh memisahkan diri, apalagi imamnya batal. Masih ngikut, ya kurang cerdas Pak berarti. Dah tahu batal masih diikuti. Harusnya batal itu diganti kan gitu. Sederhananya, analoginya, Fatihah batal itu sama dengan buang angin kencang. Sudah kalau ada yang sholat buang angin kencang, terus imamnya maksain tetap jadi imam, enaknya digimanain tuh Pak? Tarik mundur, maju yang lain. Kan gitu. Nah, berarti ini tandanya imamnya tuli. Kan gitu. Kalau imamnya tuli kan nggak dengar tuh. Padahal yang lainnya dengar, jalan aja. Nah kalau ada imam tuli Pak, nggak ngerasa kalau buang angin, padahal kan kencang. Makmumnya gimana enaknya? Masih ngikut aja. Ya ditarik kan. Mundur.
Kalau ditarik mundur nggak mau, berarti sholat sendiri. Cuman kan kalau bacaannya salah, masa lagi sholat ditarik mundur, Pak. Ada adab kan, seperti itu. Maka paling minimal, narik mundurnya setelah sholat. Rapat tuh, DKM. Ini masalah nih, sholatnya. Gimana? Ya sudah. Nah, sebab kalau pribadi-pribadi bisa ribut. Betul nggak, Pak? Nah, kayak gitu misalnya, Pak Imam maaf tadi Fatihahnya salah. Wah, udah urusannya panjang. Kalau sama-sama orang situ bisa pindah rumah tuh gara-gara ribut. Masa udah beli rumah capek-capek harus dijual gara-gara ribut masalah imamnya bermasalah. Kan kalau ribut dengan tetangga itu bikin nggak betah, Pak. Seperti itu. Maka ya pengurus yang harus sensitif. Nah, di situ pengurus di akhirat ditanya tuh, Pak. Gitu. Ya gitu. Imamnya bermasalah, makmumnya jalan. Siapa yang nunjuk? Pengurus kan? Seperti itu. Besok di akhirat ditanya sama Allah, kenapa nunjuknya itu? Kata pengurusnya, saya nggak digaji kok ditanya di akhirat. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Rasul di salat subuh baca surah Qaf. Surah Qaf itu panjang. Seperti itu. Nah, maka kemudian sholat subuh itu sama para ulama, surah Qafnya bukan separuh, tapi utuh. Di juz 26 itu. Nah, maka kemudian di sholat subuh itu minimal ya 40 ayat, 50 ayat, cari surat-surat yang seperti itu. Wah, di kita kayaknya juga nggak tahu juga itu segitu. Takutnya ada yang jatuh gara-gara qiyamul lailnya kelamaan, Pak. Jadi subuhnya ngantuk. Di luaran sana sering dengar curhatan ini kan. Ketika saya ngaji kayak gini tuh, ya pengen Ustaz seperti itu, tapi diprotes jamaah, jangankan itu. 20 ayat aja udah diprotes ya gitu, kelamaan. Kalau weekend mungkin lebih santai. Tapi kalau enggak weekend itu kan ada orang habis sholat subuh langsung jalan. Udah enggak khusyuk banget tuh kayak gitu. Ini kok enggak selesai-selesai, jangan-jangan jemputannya udah jalan gitu. Gimana mau khusyuk kalau seperti itu. Nah, makanya ya jamaahnya saja sebutuhnya gimana. Tapi aturannya, sunnahnya subuh lebih panjang. Di bawah subuh apa? Zuhur. Nah, zuhur ini kira-kira 30 ayat. Cuman kalau zuhur jarang kayaknya dipraktekkan. Zuhur itu cepat. Jadi subuh paling panjang, kedua zuhur, ketiga asar dan isya. Paling pendek maghrib. Makanya aneh kalau ada sholat maghrib bacaannya panjang. Maghrib itu al-ikhlas. Al-ikhlas lagi apa ya? Terus apa? Al-kafirun, An-nas, Al-falaq. Seperti itu. Namanya qisarul mufassal. Jadi ada tiwalul mufassal, ada ausatul mufassal, ada qisarul mufassal, tapi surah-surah utuh. Kalau subuh pilihannya yang 40 sampai 60 ayat. Kalau zuhur pilihannya 30 sampai 40 ayat. Lihat panjang pendeknya lah. Kalau asar ya kisaran 15 sampai 30. Kalau maghrib
jangan lebih dari 7 ayat. Pilih yang pendek. Seperti itu. Nah, yang melandasi para jamaah, maaf. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sholat zuhurnya Rasulullah itu kira-kira 30 ayat baca suratnya. Nah, kalau asar dan isya, ulama sepakat namanya ausatul mufassal, yang sedang, antara 15 sampai 30 ayat. Kalau maghrib namanya qisarul mufassal, yang pendek. Nah, hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang sholat di belakang Rasulullah yang paling mirip selain diriku. Selain fulan ini. Min fulan. Selain imam ini. Jadi Abu Hurairah itu kan paling memperhatikan sholatnya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ini imam paling persis yang saya temui mirip sholatnya Rasulullah. Nah, Sulaiman yang merupakan murid Abu Hurairah cerita, kana yutilu raq'ataini al-ulayaini fi zuhur. Kalau zuhur itu dipanjangin tapi tidak sepanjang subuh. Kata para ulama itu kira-kira 30 ayat lah. Seperti itu. Kalau asar sama isya itu ausat, lebih pendek. Ya 15 ayatan sampai 30 ayat. Kalau maghrib qisarul mufassal, pendek. Kurang maksimal 7 ayat. Seperti itu para jamaah. Nah, ini yang sering salah nih Pak. Tapi ya nggak apa-apa sih, nggak batalin sholat. Jadi makruh, ulama sepakat Pak, baca surat nyungsang. Nyungsang itu para jamaah di rokaat pertama baca Ali Imran, rokaat kedua Al-Baqarah, itu nyungsang namanya. Bukan tidak berurutan, balik Pak. Jadi kalau pertama Al-Baqarah, rokaat kedua An-Nas, itu nggak apa-apa. Karena nggak nyungsang. Tapi yang nyungsang itu misalkan pertama Kahfi, kedua At-Taubah, itu nyungsang namanya, membalik. Seperti itu. Pokoknya perhatikan, baca surat itu jangan sampai nyungsang. Ini surat keberapa nih ayat yang kita baca? Dan kadang nyungsang itu sering, Pak. Seperti itu. Ya cuman hayo aja kan gitu. Nah, Ibnu Abbas ngancem ini. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Ibnu Mas'ud itu ketika ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana kalau ada orang yang baca Qur'annya membalik? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Zaka mankusul qalb. Ini orang hatinya kebalik. Ngeri juga kan, Pak. Kira-kira Ibnu Mas'ud ngomong ini dari diri sendiri apa karena ada dalil Islamnya? Enggak mungkin sahabat ngomong dari diri sendiri. Makanya ditarik sama para ulama ya, bahwa makruh baca surat nyungsang. Balik harus berurutan. Termasuk ketika kita baca zikir-zikir maksurat pakai ayat Al-Quran itu. Ya, jangan dibalik-balik lah. Seperti itu, mulai dulu dari awal sampai ke surah yang terakhir. Kalau mau baca ayat kursi dulu. Kalau mau baca Fatihah, ya Fatihah dulu. Baru baca Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, kan gitu. Jangan
sangin. Seperti itu. Ya, karena baca Quran nyungsang, itu Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa orang yang semacam ini hatinya nyungsang juga. Kecuali anak kecil yang belajar, Pak. Soalnya kalau kemudian hafalannya langsung An-Naba, agak susah tuh. Maka biasanya latihannya dari apa dulu? An-Nas. Besok Al-Falaq. Itu kan nyungsang sebenarnya. Tapi gurunya harus cerdas. Kalau pas murojaah jangan dari An-Nas, dari Al-Falaq. Seperti itu. Biar terdoktrin di hatinya bahwa suratnya Al-Falaq dulu, bukan An-Nas dulu. Nah, anak kecil ini kan doktrin. Jangan sampai ada di pikiran anak kecil itu suratnya An-Nas dulu, baru Al-Falaq urutannya. Akhirnya apa? Membalik urutan surat. Jadi kalau sudah setor An-Nas, sudah. Besok apa Al-Falaq, sudah. Nah, ayo murojaah dulu. Maka murojaahnya Al-Falaq dulu, baru An-Nas. Cuman saya nggak tahu. Guru-guru TK tahu nggak ini, Pak? Sebab di antara yang menyedihkan itu TK. Saya itu punya ponakan para jamaah, ya, sedikit cerita kayak gitu. Jadi diajarin, saya nggak tahu ya problemnya apa gara-gara guru TK itu gajinya kecil kayak gitu, sehingga seleksinya kurang. Seperti itu. Kalau SD agak mendingan, diajarin doa, habis makan. Itu isi doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal khubusi wal khobais. Oh, guru TK itu ngajarin. Ke sama ponakan saya. Apa maknanya wa ja'alani minal khubusi wal khobais? Ya Allah, jadikan saya kalau enggak setan laki-laki, setan perempuan. Dibenerin sama ibunya tuh. Nak salah, wa ja'alana minal muslimin. Enggak mama salah, kata bu gurunya minal khubusi wal khobais. Terdoktrin tuh. Ada orang sudah sepuh ngajinya berantakan. Kalau ditanya, emang ngajinya enggak dari kecil ya Bapak Ibu kayak gitu? Dari kecil Ustaz. Cuman masalahnya pas kecil ngajinya asal. Pengen cepet terus tuh Pak. Oh, udah juz 15, padahal yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin, makhrajnya berantakan. Ya kalau gurunya aja berantakan, gimana mau muridnya bener? Nah, seperti itu. Nah, banyakannya kayak gitu kadang di kampung. Nah, karena kurang SDM. Seperti itu. Ya, kalau di Jakarta, di Bekasi mah ustadznya melimpah insya Allah. Baik, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini biar interaktif Ustaz, ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu-ibu, ini waktunya cukup panjang. Kalau sudah masuk suruk juga silahkan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sedikit berbeda nih surah apa? Salat sunnah fajar, salat sebelum subuh 2 rakaat qobliyatan. Itu apakah ada surat khusus? Mungkin surat Al-Kafirun pertama rakaat Al-Firum, yang keduanya Al-Ikhlas. Tolong jelaskan Ustaz. Baik, para jamaah langsung ini. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk ke wilayah itu, saya mau cerita dikit ya Pak. Jadi setelah subuh, sebelum sholat subuh, ya, jumhur ulama mengatakan haram sholat lebih dari 2 rakaat. Jadi kalau sudah masuk azan subuh,
sholatnya jangan lebih dari 2 rakaat. Ini kadang banyak yang nggak nyampe, Pak. Sehingga karena semangat beribadahnya tinggi, sholatnya banyak tuh. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu. Seperti itu. Kenapa? Ada 2 hadis. Ya, coba saya ini ya Pak, bentar. Nah, ini hadisnya. Pertama, riwayat Imam Muslim. Dari Hafsah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, putrinya Umar ibnul Khattab. Kata Hafsah, Rasul itu kalau masuk waktu subuh, itu tidak pernah sholat sunnah kecuali 2 rakaat. Waktu masuk subuh ya, sudah azan. Sudah azan subuh. Nah, yang kedua ini hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar, ya, bahwa Rasul pesan ke sahabat yang hadir, wahai para sahabat yang hadir, tolong sampaikan ke yang gaib, yang nggak datang, karena mereka nggak tahu. Apa penyampaiannya? Jangan sholat lebih dari 2 rakaat. Seperti itu. Nah, sama kayak waktu syuruk tuh Pak. Ada sholat namanya sholat syuruk atau sholat isyraq ya. Itu waktunya 10 menit setelah terbit. Jadi haram sholat ketika waktu terbit terus langsung sholat. Nah, tapi prakteknya banyak. Karena nganggapnya sholat suruk. Seperti itu. Padahal sholat suruk itu dilaksanakan di awal waktu duha. Maka nama lainnya subhatud duha. Jadi kalau sekarang nggak ada jamnya ya Pak? Depan. Jam berapa sekarang suruknya? Nggak, maksudnya jam berapa? Suruknya? 5.50. Berarti apa 5 berapa? 5.55 terbit. Itu antara 5.55 sampai 6.05 haram sholat Pak. Nah kan kadang kita modalnya cuma semangat tuh. Sehingga kemudian terbit langsung sholat. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Seperti itu. Haram sholat di waktu terbit. Kan kadang muncul pertanyaan, bukankah ada hadisnya bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah, nungguin sholat, lalu sampai terbit, lalu sholat. Apa enggak diperhatikan bahasanya lalu? Bukan dan sholat. Lalu itu ada jeda. Makanya nama lain sholat syuruk itu subhatud duha. Seperti itu. Makanya kajiannya agak dipanjang-panjangin dikit. Kalau nunggu 10 menit itu juga lumayan juga Pak. Seperti itu. Biar nanti masuk sholat isyraqnya atau sholat syuruknya di waktu yang bukan waktu haram. Nah, kemudian ada juga yang punya keyakinan bahwa sholat fajar itu sholat yang paling istimewa. Itu ada yang nanya seperti itu. Ustaz, bukankah sholat sunnah fajar itu sholat yang paling istimewa? Ya, saya nanya balik, loh kenapa Pak bisa gitu? Kayak gitu. Dijawab, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Semua pahala akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ya biasa saja Pak dengan khairun minad dunya wa ma fiha itu. Ya bukan biasa sih, luar biasa. Memang akhirat luar biasa. Coba di surah Yunus itu kan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi
Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi senang dapat nikmat itu pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. Jadi kita menganggap sholat sunnah fajar itu istimewa, pikiran kita membesarkan dunia. Padahal akhirat itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khotara ala qalbi basarin. Akhirat itu sekecil apapun akhirat tidak akan pernah sebanding dengan dunia. Walaupun memiliki dunianya seisinya. Lalu apa sholat sunnah yang paling istimewa? Witir. Itu hadisnya jelas. Dan Rasul tidak pernah ninggalin sholat witir. Al-witru haqqun. Witir itu hak. Ketika Rasul ditanya lagi, ya Rasulullah, sholat sunnah apa yang istimewa setelah sholat fardu? Sholatul lail, sholat malam. Bukan sholat sunnah fajar. Kalau fajar itu sudah siang. Puasa itu di siang hari, mulainya dari subuh. Makanya ada zikir maksurat itu sehabis subuh. Kalau fajar sudah muncul itu udah siang walaupun mataharinya belum terbit. Di situ. Nah, konsep bahwa sholat sunnah fajar itu sehingga orang bela-belain sholat sunnah fajar istimewa sih Pak. Ya, maksudnya alhamdulillah bisa sholat sunnah fajar. Tetapi jangan sampai punya keyakinan sholat sunnah fajar paling istimewa, bermasalah. Nah, lalu suratnya apa? Nah, suratnya yang pendek-pendek. Seperti itu. Apakah harus ada surat khusus? Enggak. Yang sholat fardu aja enggak khusus kok Pak. Seperti itu. Apakah misalkan kalau sholat Jumat itu kan ada riwayat kalau enggak surah Jum'ah, surah Munafikun, ya Pak. Terus kemudian surah Al-A'la sama surah Al-Ghasyiyah kan gitu. Tapi apa imam Jumat kayak gitu semua? Enggak. Nah, ketika kemudian ayat yang dibaca beda-beda jawabannya apa? Takut bosen kan gitu. Padahal takut bosen itu tanda tanya juga. Nah, ini berarti yang masalah di apaan sih kok Al-Quran bosen kayak gitu. Seperti itu. Nah baik. Jadi yang fardu saja, ya Pak, bebas-bebas saja, maka yang sunnah pun boleh. Tapi yang sholat sunnah fajar itu usahakan suratnya yang ringan. Karena Rasul sholatnya ringan. Nah, Pak. Baik, cukup ya. Silakan yang Wallahu lain. a'lam. Masih banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berizin tanya, kalau kita melakukan sholat sendiri, misalnya dalam perjalanan, kemudian kita melakukan sholat sendiri, bacaan surah, apakah semua rukun sholat mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat itu dibaca sir, atau ada beberapa beberapa rukun sholat yang kita baca secara jahir? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tanda-tanda kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalau sholat sendirian itu sir? Tidak, Pak. Tergantung sholat apa. Kalau sholatnya sholat maghrib ya jahar. Cuman jaharnya yang bedain. Ada jahar makmumnya banyak, maka perlu toa. Biar yang belakang kedengaran. Sebelum ada toa,
inisiatif ulama pakai mubaligh. Mubaligh itu kayak yang di Mekah tuh Pak. Jadi Allahu Akbar belakang, Allahu Akbar. Itu karena nggak ada toa zaman dulu. Jadi dicek nih, imam nih kayak gitu. Berapa suara paling maksimalnya? Kan jamaahnya banyak. Kalau lagi berdiri sih enak ngikutin depan. Yang susah itu kan sujud. Kalau nggak kedengaran Allahu Akbarnya bisa sampai sujud kedua dia masih sujud aja. Seperti itu. Jadi dibutuhkanlah mubaligh. Setelah ada toa, ya masih ada yang ada mubalighnya, ada yang tidak ada. Kapan di kita ini Pak butuh mubaligh? Kalau imamnya suaranya pelan, terus mati lampu, kan gitu. Maka perlu ada mubaligh tuh. Tapi jangan semuanya mubaligh, berisik nanti sholatnya. Gitu. Kalau sudah ada yang satu posisi mubaligh ya sudah. Jangan kemudian semuanya mubaligh. Seperti itu. Nah, jadi ada sholat jahr, ada sholat sir. Ini berlaku bagi imam dan munfarid. Cuman kalau munfarid, standar jahrnya adalah paling minimal samping kedengaran. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, jangan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, minimal samping kedengaran. Sebab kalau sir itu terdengar telinga sendiri, tapi tetangganya enggak. Ini perlu latihan ini. Kalau sir, kedengar tetangganya, keganggu tetangganya ini bacanya. Sholat berjamaah, berisik amat sholat kan kayak gitu. Tapi kalau kemudian cuman gerak-gerakin mulut, sampai telinga sendiri aja enggak kedengaran, lebih bahaya lagi. Karena bisa batal sholatnya. Di sholat itu walaupun jadi makmum ada rukun ucapan seperti tahiyat, seperti takbiratul ihram. Makanya kalau ada orang takbir gini doang, maka sholatnya dipastikan batal. Kenapa? Yang namanya takbir itu bukan ngangkat tangan, tapi ucapan Allahu Akbar. Nah, yang ngucapin Allahu Akbar yang wajib orang nggak ribut, yang ribut ngangkat tangannya, apa segini kayak gitu kan. Padahal mau segini, semuanya ada dalil, tidak masalah kok. Yang nggak ada dalilnya itu kan segini ya Pak. Yang saya katakan mazhab males, ngangkat sepundak aja nggak sanggup gini, Allahu Akbar. Sepundak aja enggak sanggup. Sama doa itu kan sepundak atau gini. Tapi ada yang gini kan gitu. Betul ya Pak Haji ya? Kayak gitu. Nah ini maaf ya Pak, ini mazhab males, segini aja enggak sanggup. Tapi saya pernah diprotes tuh Pak Haji. Ini gitu. Saya sebenarnya sanggup segini Ustaz. Cuman imamnya doanya kelamaan jadi lemes. Baik. Nah, yang kedua, maaf ya Pak kalau ngalor ngidul. Yang kedua lupa tuh apa? Salat yang diterima. Ada dalam surah Al-Ankabut itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bedakan mana sah, mana diterima. Kalau ciri sholat yang diterima itu merubah pelakunya menjadi tambah soleh. Seperti itu. Makanya ada hadis dhaif, Pak ya. Riwayat Abu Umamah Al-Bahili atau siapa lupa saya.
Isinya man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar fala sholatalah. Siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah maksiat mulut dan maksiat badan, maka bisa-bisa sholatnya enggak diterima. Apa ciri umat Rasulullah, Pak? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di antara ciri umat Rasulullah itu adalah ada bekas sujud. Bekas sujud apa? Nurun fil wajah. Cahaya di muka. Gara-gara rendah hati. Nah, makanya kadang habis sholat itu kan setan datang ya. Orang udah selesaikan sholatnya. Wah, sholat saya bagus nih. Sholat ini salah kan gitu. Ngerendahin orang lain. Padahal anggota yang paling mulia ini kan ini apa ya? Muka sama kepala. Muka itu penampakan kita ini indah atau tidak. Kan lihatnya muka. Kepala ini kan isinya gagasan-gagasan. Masjid sebagus ini kan gara-gara pikiran orang. Dan anggota yang paling rendah itu apa? Kubul dan dubur. Isinya najis kan. Yang keluar dari kubul dan dubur itu najis. Ketika sujud, didoktrin kita Pak, yang mulia direndahkan. Yang hina dinaikkan. Sambil didoktrin hatinya, subhana rabbiyal a'la. Yang maha tinggi hanya engkau ya Allah. Saya rendah. Habis itu ngerasa benar ya, masalah berarti sholatnya. Habis itu ngerendahin orang lain ya, masalah berarti sholatnya. Kan seperti itu. Ahli sujud itu menghasilkan tawadu, rendah hati. Karena manusia ini potensi sombongnya besar, Pak. Ya, setiap kelebihan berpotensi sombong, gitu kan Pak. Lebih ilmu potensi sombongnya besar. Lebih harta, setahu saya ini Pak ya, bisa salah bisa benar. Cuman satu kelebihan yang orang nggak sombong Pak. Kelebihan berat badan. Udah, minder. Selainnya sih berpotensi sombong. Maka cara merendahkan dirinya di hadapan Allah lewat jalur sujud. Baik, cukup ya Pak. Wallahu a'lam. Udah kali ya Ustaz? Oh, satu lagi silahkan. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada pertanyaannya agak Iya, monggo Pak. Dari pertemuan pekan ketiga dan sekarang ini, Ustadz banyak menyinggung tentang pembatal sholat. Seandainya imam yang batal pada saat sujud, bagaimana menggantikan? Kan tadi kan Ustadz ngomong, kalau imamnya baca Al-Fatihahnya salah, ditarik atau didorong. Gitu. Nah, Enggak kalau ini lagi segitunya ya sujud, Pak Haji, maaf. Itu salah Pak, maaf ya. Nah, bagaimana kalau imamnya lagi sujud? Baik. Imamnya lagi sujud batal, tapi dia jujur, dia mengundurkan diri. Bagaimana cara dan bagaimana imam? Begitu bangun udah nggak. Baik. Begitu bangun nggak ada imam. Ya, bisa difahami insya Allah. Jadi insya Allah tidak harus didorong atau ditarik ya Pak Haji. Kayak gitu. Nggak ada gajinya Pak. Kalau imam negara atau imam yang lain itu mundurnya susah. Kalau imam sholat mah batal dikit insya Allah ngerasa mundur. Nggak perlu didorong lah seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kalau ternyata batalnya di waktu sujud? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uzur, Rasul mau ngimamin sholat nih Pak menjelang wafat, wudu pingsan, diangkat sama para sahabat.
sadar. Rasul nanya, sudah sholat jamaah belum? Sahabat dengan jelas mengatakan, kami tidak akan pernah sholat selama engkau ada ya Rasulullah, kecuali imamnya engkau. Jadi sahabat nggak ada yang berani tuh Pak, nunggu Rasul wudhu lagi, pingsan lagi, diangkat lagi nanya, sampai kemudian ditunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam. Seperti itu. Yang ahli Quran siapa Pak? Ubay ibnu Ka'ab. Yang ditunjuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa yang ditunjuk bukan Ubay bin Ka'ab? Karena fikih itu lebih penting daripada Al-Quran. Bukan Al-Quran secara totalitas ya. Dalam sholat, orang yang lebih paham fikih itu lebih istimewa daripada yang yang bacaannya bagus. Sebab Al-Quran di sholat itu pendek, banyaknya masalah fikih. Seperti itu. Nah, baik. Maka kemudian penunjukan imam itu hak imam. Bukan hak siapa-siapa. Sebab apa? Imamnya sudah ditunjuk sama pemimpin. Jadi kalau imam batal, yang belakang itu nggak usah deg-degan Pak. Oh, nanti saya harus maju dong kayak gitu. Kan kadang ada yang nggak mau duduk di sini nih Pak, berdiri di sini sholatnya. Takut imamnya batal. Itu jangan. Saya bacaannya masih berantakan. Ya sudah santai aja. Batal tambah deg-degan tuh sholatnya. Nanti imamnya yang tunjuk. Ditengok, nah ini nih yang paling bagus nih. Ditepuk atau ditunjuk, kamu jadi imam. Maju dia itu pergerakan sholat. Ya, sama kayak ada orang batal, mundur, softnya kosong, maka yang belakang maju. Majunya itu pergerakan sholat. Bagaimana kalau sujud? Ya dibisikin, Pak saya batal, kamu maju ya. Ya dia berdiri, Pak. Terus maju. Pergerakannya ini namanya pergerakan sholat. Seperti itu. Kalau yang ditunjuk yang belakang gimana? Ya maju. Tapi yang berhak nunjuk imam. Kenapa yang berhak nunjuk imam? Nanti dualisme Pak. Kalau sudah dualisme dalam sholat gimana tuh? Satu kakinya ngelangkah, satunya lagi ngelangkah. Kalau imamnya nggak nunjuk, kan gitu. Satunya lirik, dia maju, diem. Dianya diem lagi. Pas ngelangkah lagi. Kan jadi masalah. Seperti itu. Nah, maka imam yang nunjuk. Dan pergerakan orang ketika sujud maju ke depan bukan nyusruk Pak ya, bukan, tapi majulah ke depan seperti itu. Itu pergerakan sholat. Seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba ngerasa sujudnya udah cukup nih, sempurna nih, ya tinggal Allahu Akbar langsung duduk, selesai. Baik, cukup Haji ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi posisi yang terakhir dia batal ya, itu untuk melanjutkannya ya, Tat. Betul. Tapi yang nunjuk imam. Jadi berebut aja di soft depan, maksudnya berebut di soft depan. Nggak usah takut dijadikan pengganti imam. Silakan, ibu-ibu ada pertanyaan? Sampai jam berapa Ustaz? Cukup. Gimana Pak Haji? Cukup nggak? Cukup. Ya udah, baik cukup Pak Ustaz. Mohon maaf. Iya. Karena asik ini tanya. Hafalnya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga yang disampaikan Allah ridhoi dan mudah-mudahan bisa difahami dan menjadi amal yang soleh
buat diri kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum jami'a wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.